Nahdia Darussan. Ibu lulusan kuliah di Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah mana, Bu? Di Surakarta. Oh, jauh, Bu. Lumayan. Sebelum ibu masuk tadi, kalian belajar sama Faiza, belajar tentang apa aja? Ada yang tahu? Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu ada tentang pengertian istisan. Ada yang tahu apa itu istisan? Istisan itu menurut bahasa mempunyai arti, yaitu menganggap baik. Kalau menurut istilahnya itu, istisan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh rakyat jadi yaitu jelas kepada ketentuan hukum syafi'i yaitu sama-sama, atau dari ketentuan hukum kuli yaitu umum kepada ketentuan hukum juz'i yaitu khusus. Karena ada dalil berupa alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Sampai sini sudah paham apa yang tadi istisan? Bu, istisan tuh Apa nama kamu? Yesal. Istisan itu masuk hukum Islam yang itu, Bu. Kayak mana yang disepakati atau gimana, Bu? Sama kayak yang Al-Qur'an, Al-Hadis yang kami bahas kemarin apa beda? Jadi beda. Udah, kita lanjut ke dasar hukum istisan. Dasar hukum istisan ini ialah yang memakai istisan, mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah, menyebutkan kata istisan dari pengertian denotatif yaitu lafal yang seakrab dengan istisan. Sampai sini udah paham semuanya tentang dasar hukum istisan. Dasar hukum istisan itu ialah yang memakai istisan, mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah, menyebutkan kata istisan dari pengertian denotatif yaitu lafal yang seakrab dengan istisan. Istisan itu yang gimana, Bu? Maksudnya gimana? Contohnya tuh seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Contoh, menurut kaidah seseorang dilarang melihat aurat tersebut. Tapi dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk memeriksa diagnosis penyakitnya. Jadi boleh. Jadi kalau kita itu tuh, Bu, cowok yang dokternya kan, Bu, itu boleh nengok aurat? Boleh, tapi jangan semuanya dibuka. Ya, kalau laki memang boleh melihat aurat wanita karena bukan muridnya. Tapi kalau yang memeriksa kepada seorang laki-laki, yang memeriksa penyakit kan harus itu dibuka bajunya, bukan semuanya buka bajunya. Berarti itu termasuk istiqsah. Ya. Dibolehkan, Bu. Enggak. Kan tadi tadi Tuh
materi selanjutnya itu ada macam-macam istisan. Macam-macam istisan itu ada 3, yaitu ada istisan dengan nas, istisan dengan ijma, dan istisan dengan darurat. Istisan dengan nas itu ialah pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain. Dalam bentuk pengecualian, karena ada nas yang pengecualiannya baik nas tersebut Al-Quran atau Sunnah. Kalau istisan dengan ijma itu ialah adanya kesepakatan para ulama. Para ulama yaitu untuk memutuskan hukum atas suatu masalah untuk menyelisihi hukum asal yaitu ijma syar'i atau mendiamkan suatu bentuk praktek yang berlaku di masyarakat tanpa mengingkarinya, yaitu ijma sukuti. Kalau istisan dengan darurat itu ialah ketika orang mujtahid melihat suatu kedaruratan atau kemaslahatan karena ia meninggalkan qiyas demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudaratan. Sampai sini nggak ada pertanyaan? Ya, kamu apa namanya? Contoh istisan dengan nas itu apa? Istisan dengan nas itu ialah ada seorang berkata, aku bersumpah akan mensedekahkan hartaku. Maka secara kias ia harus mensedekahkan semua miliknya yang dianggap sebagai harta. Tetapi menurut istisan ia diharuskan mengeluarkan harta zakatnya saja. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ada tentang kehujahan istisan. Kehujahan istisan itu ialah perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan istisan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Ada yang menerima dijadikan hujah dan ada yang menolak. Terus ada juga pendapat para ulama yaitu Imam Syafi'i. Dia berkata, barang siapa yang menggunakan istisan berarti dia telah membuat syariat. Beliau pun berkata, segala urusan itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada yang menyerupainya sehingga dibolehkan menggunakan qiyas, namun tidak dibolehkan menggunakan istisan. Sampai sini paham? Pertanyaan? Kehujahan itu apa? Hujan
ulama dalam menetapkan istisan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Ya, kamu siapa namanya? Boleh ulangkan lagi apa tadi itu istisan? Nanti kamu tadi tidak memperhatikan ibu ya? Istisan itu ialah beribasat, artinya menganggap baik. Kalau menurut istilahnya tuh berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali yaitu jelas pada ketentuan hukum qiyas kafi yaitu sama-sama, atau dari ketentuan hukum kuli yaitu umum kepada ketentuan hukum juz'i yaitu khusus, karena ada dalil berupa alasan yang lebih kuat menurut pendapat mujtahid. Paham? Kamu siapa namanya? Nah, sebutkan macam-macam istisan itu ada berapa? Ketika disebutkan istisan dengan nas, istisan dengan ijma, istisan dengan darat. Istisan dengan nas berapa? Ya bukan Istisan dengan nas itu ialah pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada nas yang pengecualiannya baik nas tersebut Al-Quran atau Sunnah. Istisan dengan nas itu ialah pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan yang lain dalam bentuk pengecualian, karena nas yang pengecualiannya baik nas tersebut Al-Quran atau Sunnah. Ya, siapa namanya? apa itu istisan dengan darurat? Ialah ketika orang mujtahid melihat suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudaratan. Contoh siapa namanya? Contohnya tuh kayak Contoh di kehidupan sehari-hari.
menjadi suci dengan membuang sebagian seluruh airnya. Ada pertanyaan lagi? Kesimpulannya. Kesimpulannya itu ialah Istisan mempunyai referensi dengan pembaruan hukum Islam yang referensinya terjadi terletak pada segi maqasid al-syariah, yaitu tujuan hukum Islam, dan juga Istisan itu meninggalkan hukum suatu masalah yang sama untuk mengambil hukum bersifat khusus, merupakan tujuan syariat karena ada dalil yang menghendakinya. Kalau ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri. Kalau ada salahnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqamah.